Tim TKN Prabowo Gibran beberapa waktu lalu meluncurkan mobil roadshow demi memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Koordinator Strategis TKN Sufmi Dasko Ahmad menyebut, kendaraan ini mengajak pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilu 2024. Pemilih yang banyak itu 60% adalah Gen Z yang memang kita mesti berikan motivasi agar bangun pagi dan berangkat ke TPS, itu aja. Kalau di TikTok, di medsos, dia Prabowo Gibran, pagi telat bangun, nggak ada gunanya kayak gitu. Pemilih muda bahwa sumbangsi mereka ditunggu dalam rangka membangun bangsa kita ke depan. Kita titipkan pembangunan Indonesia ke depan itu kepada pemilih muda yang harus menentukan pilihannya pada 2024 bulan. Sementara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut, untuk meraih suara kaum muda yang diperlukan adalah gagasan yang jelas, tak hanya sekedar trik mengemas diri atau gimmick. Dan saya tidak mau menggiring anak-anak muda hanya dengan satu jargon, hanya dengan satu gaya. Kami lebih mendorong pada edukasi. Mungkin orang akan mengatakan itu membosankan, tapi kalau saya melihat antusiasme sedemikian banyak orang tadi minta waktu bertanya, sampai waktunya nggak ada. Jadi saya lebih suka mengedukasi. Jadi nggak penting kalau gimmick lebih baik diapa? Ya itu penting, gimmick juga penting karena ada orang yang suka gimmick. Tapi gimmick banget ya nanti diketawain. Saya melihat ada orang yang anak muda kemarin yang mengatakan, kami cerdas, kami bisa menganalisis kok. Gitu. Jadi ada cara yang lebih edukatif dan itu saya pilih jalur itu. Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar menyebut, gimmick politik dibutuhkan ketimbang saling menjelekkan paslon lain. Kompetisi masing-masing menunjukkan keunggulannya. Saya kira itu yang terbaik daripada mencari kesalahan kompetitornya. Lebih baik kita saling menunjukkan keunggulan masing-masing. Pengamat politik Gun Gun Herianto mengatakan trik pengemas diri atau gimmick politik sah-sah saja, asal disertai dengan gagasan yang jelas juga substansif. Presentasinya besar di pemilu 2024, ya itu ada sekitar 56,45% ya dari 247 jutaan pemilih di Indonesia. Jadi kalau lihat konfigurasi pemilih muda itu memang salah satu yang disasar dari pemilih muda itu adalah top of mind mereka, dan biasanya karena keinginan untuk membincang politik itu mungkin jauh lebih rileks, jauh lebih santai, kerap kali kemudian gimmick masuk ke wilayah persepsi mereka. Meskipun sebenarnya anak-anak muda sekarang, Gen milenial dan Gen Z, itu juga bisa didorong kepada hal-hal yang jauh lebih substantif. Tinggal bagaimana pengemasannya, misalnya pengemasan pesannya itu jauh lebih mudah diterima, misalnya ya audiovisual, kemudian tidak terlalu panjang, kemudian mungkin kasih ilustrasi-ilustrasi yang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi sebenarnya tidak mesti gimmick sih. Di tahun 2024 mendatang, sebanyak 55% pemilih didominasi oleh generasi muda. Kini kontestasi politik kian memanas, ketiga paslon beradu strategi mengumpulkan sebanyak mungkin para pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kontestasi 2024 kian memanas. Kampanye para capres dan juga cawapres pun terus dilakukan demi raih suara sebanyak-banyaknya. Salah satunya melalui trik mengemas diri atau gimmick yang kerap dominan di sejumlah media sosial. Lalu apakah gimmick akan berpengaruh pada suara pemilih khususnya untuk anak muda dan lebih sukses ketimbang dengan adu gagasan? Kita bahas di pagi hari ini dalam Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui Zoom. Sudah ada ada beberapa melalui Zoom, ada Komandan TKN Muda Santa Prabowo Gibran, Mas Arief Roshid. Assalamualaikum Mas Arief. Oke, dan juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama Langkun. Selamat pagi Mas Tama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mas Ahmad Fatul. Assalamualaikum Mas Ahmad Fatul.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pagi. Oke, kita sudah menghubungi untuk timnas dari tim pemenangan dari Prabowo Gibran, tapi kita masih belum mendapatkan perkembangan lagi konfirmasinya. Saya ke Mas Fatul dulu nih yang pasangan nomor urut 1. Nah ini kan kalau kita lihat nih ya kan Gen Z milenial ini pemilih muda ini tidak main-main angkanya ya, 60% lebih bahkan ya. Dan mereka cenderung apa ya, bisa dikatakan ada yang menyukai gimmick, ada yang juga lebih adu gagasan untuk kaum kritisnya. Nah kalau untuk strategi pasangan nomor urut 1 ini seperti apa untuk menggarap dalam tanda kutip ya pemilih muda? Ya, terima kasih Mbak. Yang jelas Pak Anies ini kan orang yang hadir ketika membahas kebijakan itu sangat dalam ya. Dan juga bukan hanya sekadar gagasan yang beliau sampaikan, tetapi juga pengalaman dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, terkait dengan gagasan pun juga kita sudah menunjukkan apa yang sebetulnya diharapkan publik ini kan salah satunya kita hadir dalam berbagai forum yang mengupas apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh para capres. Dan itu sudah kita lakukan dari jauh hari, bahkan sebelum penetapan capres, ketika memenuhi undangan berbagai institusi, berbagai komunitas, berbagai jejaring anak muda misalnya, kita selalu mengoptimalkan untuk hadir. Itu pertama, karena itu merupakan hal penting. Dan bagi saya ini salah satu hal yang perlu kita dorong dalam demokrasi kita ketika kita berani untuk berubah dari apa yang selama ini mungkin kontestasi pemilu itu hanya sekedar, mohon maaf ya, mungkin kita hanya berkampanye ke masyarakat satu arah misalnya, lalu mungkin hanya penyampaian yang sifatnya simbolik. Tetapi ketika hadir dalam forum-forum tersebut ya kita bisa menggali secara lebih dalam apa yang coba mereka sampaikan, gagasan apa, pengalaman apa, dan oleh karena itu publik pun juga lebih meningkat gitu taraf demokrasi yang kita lakukan gitu. Dan itu ya alhamdulillah Mas Anies selalu mencoba untuk selalu hadir dalam setiap undangan yang diberikan. Dan bagi saya ini penting bagi anak muda agar ke depan peradaban demokrasi kita semakin baik dan mereka pun juga semakin aware dengan hal-hal yang terkait dengan kebijakan, sehingga apa yang mereka lakukan ke depan, apa yang menjadi tantangan mereka itu coba dijawab oleh para capres dengan tawaran gagasan, dan nanti ketika terpilih ya maka implementasinya pun juga diawasi oleh mereka masing-masing. Adu tawaran gagasan begitu ya. Kalau untuk gimmick politik sendiri pasti ada lah sedikit-sedikit. Ya kalau gimmick itu kan hal umum bawaan yang ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun juga ingin masuk dengan bahasa mereka misalnya, itu kan pasti setiap calon presiden ketika melakukan itu ya pasti dia punya komunikasi yang terkait dengan masing-masing target pemilih gitu. Dan untuk itu makanya dalam forum gagasan pun misalnya, dalam beberapa hal yang terkait dengan gagasan pun juga Mas Anies hadir dalam forum-forum yang berbicara dengan bahasa mereka. Ketika mereka ada acara Desak Anies misalnya, ataupun juga di daerah-daerah ketemu dengan milenial. Dan tidak semua hal yang terkait gimmick itu juga hanya sekedar gimmick-gimmick yang mungkin tidak masuk terhadap substansi, tapi justru mereka masuk gitu. Ya kalau konteks itu sebetulnya hal yang umum lah ketika dilakukan, tetapi fokus kita ya tentu dengan apa yang ditawarkan, dengan hal-hal yang menjadi tantangan mereka, karena luar biasa nih. Kita selama ini sebelumnya menggembar-gemburkan soal bonus demografi dan sebagainya, tapi mungkin apa yang dilakukan ternyata khawatirnya bonus demografi kita bukan jadi peluang, tetapi juga jadi beban gitu. Sehingga kita merasakan betul gagasan-gagasan itu penting, soal kesetaraan, bagaimana mereka juga punya tantangan tentang biaya kuliah mahal, biaya hidupnya sulit, susah cari kerja, apalagi mungkin terkait dengan hunian misalnya. Nah ini hal-hal yang harus dijawab karena milenial Gen Z ke depan yaitu tantangan-tantangan mereka di tengah perkembangan yang mungkin banyak terbatas. Kalau Mas Tama sepakat sepandangan dengan Mas Fatul? Ya, tentu ada beberapa hal yang kita harus sepakati ya terkait dengan gimmick, Mbak Anisti. Jadi memang gimmick itu penting, tapi tugasnya adalah untuk mempermudah penyampaian hal-hal yang sifatnya substansi kepada pemilih muda, kepada milenial, zilenial gitu. Tapi tidak kemudian gimmick itu menjadi esensi dalam sebuah kampanye. Karena ini agak berbahaya kalau kemudian
gimmick yang utama, substansi yang berikutnya tentu itu akan meruntuhkan tadi soal apa yang kita tawarkan, kemudian apa yang kemudian mereka akan dapatkan ketika paslon menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja hal yang paling penting adalah selain bicara soal gimmick yang kemudian dia bukan substansi, adalah soal mempertemukan paslon dengan kelompok muda sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita berada dalam situasi atau posisi yang optimis dengan paslon yang kita punya. Ganjar dan Prof Mahfud itu dua-duanya orang yang dekat dengan isu-isu anak muda. Mas Ganjar yang kemudian juga dekat dengan isu olahraga, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Prof Mahfud yang kemudian memang label profesor, dia merupakan akademisi yang dekat dengan masyarakat kampus. Jadi salah satu cara terbaik untuk mendekatkan paslon kepada pemilih pemuda yang mempertemukan mereka dengan pertemuan sebanyak-banyaknya. Tidak kabur dari perdebatan, tidak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan. Itu yang menurut saya penting. Nah, setelah itu Mbak Adisti, tentu saja kita akan bicara soal visi atau misi. Apa yang kemudian kita tawarkan. Ya misalnya kita bisa bicara soal sektor pendidikan, kita berharap setiap keluarga yang tidak mampu itu ada satu sarjana di sana. Itu paling tidak untuk bicara anak muda bisa mengakses sebuah pendidikan. Makanya kemudian kita ada canangkan program soal beasiswa yang masif dan terarah. Selain itu tentu saja kalau bicara anak muda, dia juga butuh kemudian penghidupan, lapangan pekerjaan, situasi digital yang kemudian mensupport mereka. Nah, dalam kegiatan-kegiatan tersebut itu semua sudah kita tuliskan dalam visi misi yang kemudian kita submit KPU berikut juga dengan penjelasan yang cukup banyak. Nah, terkait dengan usaha, kita juga mendorong yang namanya program anak muda berusaha. Dari mana modelnya? Ya tentu saja dari mulai afirmasi kebijakannya, kemudian kita bantu modalnya, kemudian pinjaman yang kita permudah, dan lain sebagainya. Termasuk soal ekosistem digital yang kita perbaiki. Nah, setelah itu soal pasarnya pun juga kita siapkan, kita rancang. Karena percuma kalau ada modal tapi nggak ada pasar. Itu kita bicara soal bisnis yang kemudian usaha, kemudian juga lapangan pekerjaan, itu semua kita tawarkan sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan Indonesia menjadi Indonesia unggul. Dan yang lainnya misalnya juga kita berikan soal misalnya rumah kita. Nah, ini adalah program 10 juta hunian sampai dengan dengan periode 2024 maksud saya sampai dengan 2029. Nah, ini soal rumah yang murah, kemudian dia bisa diakses dari perkotaan, ada transportasi yang memadai, ini semuanya kita siapkan. Karena secara pengalaman, ya Mas Ganjar sudah punya program juga, beli tanah, dapat rumah, dan itu udah ratusan, ya, hampir ribuan kalau kita hitung 2023 ini yang kemudian berjalan di Jawa Tengah. Jadi saya rasa itu menjadi tawaran-tawaran, Mbak, yang kemudian kita sampaikan kepada generasi milenial dan zilenial. Mas Fatul, Mas Tama, ini kan sebenarnya dari Komandan TKN Pemilih Muda Fanta Prabowo Gibran ini, Mas Arief Roshid ini memang sebenarnya sudah confirm ya. Sayang sekali kenapa kemudian 7:30 harus naik pesawat dan kemudian berhalangan hadir. Tapi kita masih menunggu penggantinya nih dari Prabowo Gibran ya untuk membahas bagaimana sebenarnya menggait pemilih muda. Karena kita tahu 60% lebih pemilih kita ini berasal dari Gen Z dan juga milenial. Nah, Mas Tama, itu tadi visi dan misi. Nah, beberapa, kalau tidak salah ya, koreksi saya, kalau di Merauke waktu itu Pak Ganjar itu sempat membawa dalam tanda kutip ada Thoriq Halilintar, kemudian ada Aliyah Mas Said. Ini akan menjadi salah satu trik untuk menggait pemilih muda di daerah. Masih efektifkah cara-cara seperti itu? Ya, saya rasa begini Mbak, ya, kita tentu saja butuh tim, dan makanya kemudian juga di tim TPN juga ada yang memang fokus untuk menyasar para pemilih muda. Yang pada intinya adalah visi misi ini sangat bagus. Calon kita menurut pandangan saya adalah calon yang paripurna. Dari kedua calon ini saling melengkapi kelebihan, kekurangannya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu tidak akan mungkin bisa dipahami oleh generasi zilenial kalau kemudian kita tidak berbicara dengan bahasa mereka. Kita tidak berbicara dengan orang-orang yang memang dekat dengan isu mereka, keseharian mereka. Maka dari itu yang saya sampaikan tadi,
kita bicara influencer, kita bicara soal gimmick, kita bicara soal yang lain-lainnya, itu adalah jembatan untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat muda, pemilih pemula, masyarakat zilenial. Karena kemudian tadi kita dalam posisi optimis, Mbak, sangat-sangat optimis dengan paslon kita secara kapasitas, rekam jejak, bahkan rekam medis, begitu ya. Itu kita sangat optimis. Tapi kemudian itu tidak akan sampai pesannya, visi misi yang bagus tadi, orang-orang yang punya kapasitas tadi tidak akan sampai kalau tidak ada yang menyampaikan dengan bahasa mereka. Jadi poin tentu saja, Mbak, dalam konteks pemilu hari ini, dalam konteks pesta demokrasi hari ini, kita juga harus menghadirkan orang-orang yang bisa bicara dengan bahasa mereka. Karena kita juga berharap mereka jadi pemain, anak muda ini tidak kemudian hanya menjadi penonton atau mungkin hanya dalam bicara soal apa namanya ya, berbicara saja, mengomentari saja, komen-komen aja, tapi tidak kemudian menjadi aktor penting dalam membangun negara ini ke depan, Mbak Adisti. Oke, jadi dirasa lebih efektif pesannya tersampaikan ini melalui influencer, selebgram begitu ya. Nah, kalau dari Mas Fatul sendiri seperti apa kalau Timnas Amin? Merasa apakah cukup efektif menggunakan influencer, selebgram, YouTuber? Ya mungkin itu kita anggap sebagai pendekatan di masa sekarang yang bisa dilakukan ya. Tapi memang fokus kami ini fokus ke capres dan cawapresnya gitu. Jadi kenapa kita melakukan itu ya karena ini bagian juga dari edukasi politik untuk masyarakat ketika gagasan itu disampaikan dan bahkan mungkin menjadi daya tarik tersendiri ketika Mas Anies datang ke berbagai daerah ya mereka ingin mendengar sekaligus menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ini menurut kami hal yang penting dan menarik gitu karena memang hal itu menjadi kebutuhan anak-anak muda nih bukan sekedar mungkin lebih suka dengan hal-hal yang terkait dengan hiburan dan segala macam, tetapi ya permasalahan mereka hadapi tentu sangat nyata gitu. Walaupun mungkin kita juga punya beberapa tokoh yang kita ajak ya, misalnya ketika kita berdiskusi, Mas Anies menyampaikan gagasan dengan anak-anak muda, kita hadirkan juga misalnya salah satu timnas kita, salah satu pendiri Tokopedia misalnya, sehingga bisa berbagi hal yang terkait dengan apa yang mereka mungkin biasa lakukan juga dalam dunia startup dan juga bisnis digital dan sebagainya, ya tentu itu hal-hal yang kita lakukan. Tetapi setidaknya kita, Mas Anies nih selalu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan isu yang dirasakan secara langsung gitu. Ya, baik dengan pertama misalnya aspek ketidakadilan misalnya, ketimpangan dan sebagainya terkait dengan konteks masalah anak muda sekarang yang tadi saya sampaikan, baik itu aspek biaya kuliah, pekerjaan, biaya hidup. Lalu yang kedua misalnya konteks kesehatan mental misalnya, yang ini juga dihadapi nih tantangan oleh anak-anak muda sekarang. Kita miris sekali melihat berita-berita misalnya liputan media yang menyatakan tentang hal tersebut. Dan ini tentu hal yang perlu kita atasi gitu, bagaimana masalah kesehatan mental mereka ini jadi tantangan anak muda sekarang gitu, sehingga ini penting untuk kita lihat. Lalu juga misalnya aspek ketiga yang selama ini jadi concern anak muda yang mungkin seringkali luput gitu, yakni tentang konteks pemberantasan korupsi dan juga kebebasan berpendapat, yang ini juga menjadi hal yang penting menurut kami untuk dilakukan, karena concern mereka ini luar biasa. Apa yang akan mereka hadapi ke depan itu adalah hasil ketika proses-proses bernegara kita, berpemerintahan kita ini punya masalah tentang aspek korupsi, kebebasan berpendapat, sehingga mereka diharapkan ya ke depan kita pulihkan keadilan dan juga memulihkan demokrasi kita dengan berbagai hal yang tentu kami tawarkan dalam program gitu, dalam berbagai hal, program-program yang kita sampaikan tentang program beasiswa, mudah dapat kerja, misalnya biaya hidup terjangkau, punya ruang aktivitas berkreasi, dan bukan sekedar gagasan, tetapi Mas Anies sudah memiliki rekam jejak tentang menghadirkan hal tersebut, misalnya bagaimana biaya transportasi ditekan sehingga bisa murah kemana saja dengan Jaklingko, misalnya ruang-ruang terbuka, ruang-ruang ketiga di Jakarta ini dihadirkan, misalnya ada taman literasi, ada perpustakaan di tim dan sebagainya, atau juga bagaimana menghadirkan kartu mahasiswa Jakarta untuk memberikan beasiswa bagi keluarga-keluarga miskin sebesar 9 juta rupiah misalnya per semester. Nah, itu hal-hal yang dilakukan. Begitu juga dengan mental health, bagaimana kesehatan mental itu kita jaga. Di Jakarta juga ada rekam jejak, psikolog klinis dan sebagainya. Pemberantasan korupsi yang sering disampaikan, misalnya kita justru mengkritik pemerintah, sering bilang dengan kata Wakanda, Konoha. Ini kan salah satu rujukan bahwa kita
sedang berproses nih Oke. untuk kembalikan demokrasi kita lebih baik, dan itu tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda ke depan. Oke, Mas Fatul, Mas Tama, ini kita telah bergabung nih, sudah ada Wakil Komandan Fanta TKN Prabowo Gibran yang akan berdiskusi juga bersama kita. Jadi lengkap ya semuanya ya, tiga-tiganya. Sudah ada Mas Kawendra Lukistian. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Kawendra. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak, Mas Tama, Oke. Pak Fatul Bari, sahabat saya semuanya. Maaf, ini juga mendadak baru masuk, Iya. baru join. Oke, Mas Kawendra, ini kita membahas bagaimana kemudian masing-masing pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini berusaha, berupaya untuk menggait Gen Z dan juga milenial. Ada berbagai macam strategi, salah satunya yang dipakai oleh kemudian pasangan Ganjar Mahfud adalah tidak hanya soal adu gagasan, nggak apa-apa gimmick politik sedikit saja, tapi kalau kemudian pasangan Anies Muhaimin ini lebih mementingkan adu gagasan, tarung gagasan. Nah, kalau untuk Prabowo Gibran sendiri strateginya seperti apa? Kan kita tahu Mas Gibran ini memang dari kalangan muda, anak muda. Ya, pagi semuanya. Yang jelas seperti ini, Mbak. Di kami di Prabowo Gibran, komitmen utamanya adalah politik ini adalah riang gembira. Karena suka tidak suka kita sama-sama tahu bahwa Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo ini saling bersahabat, dan di 2024 ini bagi kami adalah pertandingannya adalah pertandingan persahabatan. Jadi kedepankan keceriaan, kesejukan, tentu tidak mengesampingkan bicara gagasan. Kita sama-sama tahu Bang Fatul pernah menjadi bagian dari koalisi kita di 2019 lalu, bagaimana Pak Prabowo mengemukakan berbagai gagasannya. Insya Allah bukan hal yang sulit untuk dicari ketika mencari gagasan Pak Prabowo seperti apa. Dari dulu hingga hari ini selalu konsisten bicara masalah stunting, bicara masalah gizi anak-anak Indonesia. Tapi sekarang ini luar biasa, kita alhamdulillah merasa mendapatkan respon dan dukungan yang luar biasa dari anak-anak muda, milenial dan Gen Z itu di berbagai platform media sosial, hingga akhirnya mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ada berbagai keceriaan tambahan di dalam kontestasi politik ini dengan berbagai istilah yang muncul ke kami, gemoy dan lain-lain. Itu yang disematkan oleh para netizen dan teman-teman Gen Z dan milenial, tentunya bukan kami yang create gitu kan. Nah, ya, jadi kita bukan hanya berbicara bahwa oke, bicara gagasan, tapi gagasan ini tersampaikan harus dengan kegembiraan. Itu poinnya sebetulnya, Mbak. Kalau dari kami. Oke, Itu nah, dulu mungkin. Oke, kalau untuk Prabowo Gibran sendiri, mana yang lebih efektif? Tarung gagasan kah, atau kemudian disertai dengan gimmick-gimmick politik untuk menggait pemilih muda, Gen Z dan juga milenial? Menurut kami sama-sama saling menguatkan keduanya. Karena gini, gagasan aja, bicara gagasan aja dengan cara yang old school mungkin akan berat diterima oleh sebagian besar pemilih kita, generasi milenial dan generasi Z, atau mungkin teman-teman generasi milenial, generasi Z ini kita sama-sama tahu karakternya bahwa mereka ini tidak suka konflik, tidak suka bentur-benturan. Mereka ini hobinya santai gitu kan, kerja juga bisa dari mana saja, dapat cuan gitu kan. Jadi itu yang kita pahami karakteristiknya, dan akhirnya alhamdulillah dengan adanya berbagai muncul penyematan dari teman-teman netizen kepada kami, itu menambah optimalisasi penyampaian gagasan kami tentunya. Bagaimana kita sama-sama lihat bahwa beberapa pekan ini kita melihat bahwa ada program makan siang dan minum susu gratis. Kita create iklannya pun dengan full 100% AI gitu kan, mengedepankan seperti apa kebiasaan teman-teman generasi milenial dan Gen Z gitu kan. Dan alhamdulillah itu sekarang udah berjalan di berbagai daerah, dan rasanya gagasan itu insya Allah paling langsung dan bisa dapat diterima, karena itu menjadi salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Jadi kita punya bukan hanya visi misi, tapi kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Salah satunya adalah memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak dan ibu hamil. Oke, lalu bagaimana dengan santri-santri? Oke, lalu bagaimana dengan memanfaatkan dalam tanda kutip YouTuber, kemudian selebgram, influencer? Apakah cukup efektif untuk menggait pemilih muda dan juga Gen Z kalau menurut Prabowo Gibran? Kolaborasi itu adalah kunci.
saat ini dalam sektor apapun, dalam bidang apapun, bukan hanya dalam bicara dalam bidang politik saja, tapi dalam usaha pasti kolaborasi kita kedepankan. Kolaborasi dengan teman-teman influencer, selebgram, tiktokers dan lain-lain ini tentu menjadi hal yang buat kami menjadi hal yang menyenangkan dan hal yang efektif. Kenapa? Karena teman-teman ini influencer, selebgram, tiktokers dan lain-lain semuanya ini punya cara tersendiri menyampaikan pesan-pesan itu secara ringkas dalam durasi sekian menit, langsung nancep ke kepala gitu kan, dan followersnya yang menjadi tribes mereka ini akhirnya menjadi paham dengan mudah gitu. Jadi sangat efektif tentunya, Mbak. Jadi kalau untuk Prabowo Gibran ini kolaborasi apalagi kemudian dengan menggandeng YouTuber, influencer bahkan selebgram ini dirasa lebih efektif begitu ya. Nah kalau kita berbicara soal ini kan pemilih muda ya, pemilih muda itu bisa dikatakan oke lah kalau di kampus-kampus, di universitas, dialog terbuka itu sangat dinanti oleh mahasiswa dan juga mahasiswi. Lalu bagaimana dengan tidak hanya soal konvensional saja begitu kan kampanye, tidak hanya soal dari door to door, kemudian dialog-dialog politik, tapi juga media sosial. Itu yang kemudian menjadi penting saat ini. Nah, strateginya sendiri untuk pasangan nomor urut 1 seperti apa? Apakah lebih memilih media sosial konten kekinian atau kemudian adu gagasan? Ya kalau media sosial tentu selalu disampaikan ya. Tapi seperti yang ada juga misalnya di media sosial para capres dan cawapres kami tentu yang disampaikan bagaimana apa yang mereka ingin lakukan gitu. Dan itu secara aktif disampaikan oleh Mas Anies. Kalau kita ngecek di Instagramnya misalnya atau di media sosial yang lain, ya aktif sekali beliau menyampaikan ketika berbicara di segmen tertentu, ketika bicara di tempat-tempat tertentu, itu selalu disampaikan. Dan juga bahkan mungkin menyampaikan program-program yang langsung diharapkan bisa menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat, dan itu dilakukan. Ya, tapi tentu hal-hal yang lain ya seperti biasa secara umum ya kita nih mengandalkan juga bagaimana relawan-relawan kita di lapangan yang memang mereka menginginkan adanya perubahan, mengharapkan adanya perbaikan dalam banyak aspek. Ya, ini selalu menyampaikan bagaimana hal-hal yang sudah disampaikan itu diamplifikasi oleh mereka, disampaikan ke publik gitu. Dan ini hal yang menurut saya baik gitu, karena memang edukasi politik, demokrasi kita perlu didorong ke arah sana sehingga orang itu mendengarkan langsung apa yang menjadi gagasan, menjadi program, dan menjadi track record misalnya dari para calon ketika mereka membicarakan itu. Dan ini sesuatu yang penting. Tetapi hal-hal yang terkait gimmick segala macamnya itu ya, kalau memang itu dilakukan terlalu dominan di calon lain, ya mungkin itu pilihan-pilihan mereka gitu. Dan pilihan itu ya silakan saja, itu kan masing-masing punya caranya gitu. Tapi yang kita kedepankan tentu hal-hal yang terkait dengan gagasan apa, karena pemilu ini luar biasa mahalnya Mbak, 5 tahun sekali, pemilunya biaya mahal. Kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang menggambarkan kepada publik apa yang akan kita lakukan, ya maka itu tidak akan menjadi satu yang baik gitu. Sehingga jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan rakyat melalui APBN ini dalam pemilu itu hanya terbuat sia-sia hanya dengan hal mungkin tidak menyentuh aspek substansi apa yang ingin dilakukan ke depan sebagai seorang pemimpin. Oke, Mas Fatul, saya ingat betul begitu ya video ataupun konten yang diunggah Caimin, Gus Imin kala itu adalah kalau tidak salah sebelum masa kampanye itu adalah soal selepet sarung begitu ya, selepet sarung antara Caimin dan juga Pak Anies Baswedan. Apakah ini kemudian salah satu bentuk juga konten yang kemudian bisa diterima atau untuk diterima ke kalangan santri dan juga santriwati yang menjadi target dari Gus Imin? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes 14 angine. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama,